Usaha buat jadi cantik tuh kayak nggak ada habis-habisnya ya nggak sih? Makin kesini tuh cara yang ditempuh untuk memenuhi standar kecantikan tertentu makin variatif. Ya yang paling umum sih misalkan skincare, makeup, atau fashion atau cara berpakaian gitu termasuk. Tapi nggak jarang metode yang ditempuh tuh harus dibayar dengan rasa sakit dan biaya yang mahal. Misalnya kayak operasi plastik, implan, kayak filler, botox yang kayak gitu tuh yang cosmetic procedure itu ya, dan perawatan tubuh lainnya lah. Udah mah bayar mahal dan belum tentu juga hasilnya kan bikin puas ya. Belum tentu juga hasil permanen. Jadinya prosedur itu kadang harus diulang atau dilakukan terus secara periodik. Makanya itu kali ya, beauty is pain katanya. Cantik itu bisa nyakitin baik secara fisik, mental maupun finansial ya. Berusaha jadi cantik bisa bikin kita miskin dalam prosesnya. Kalau kita lihat sejarahnya sih emang ada nih standar kecantikan yang dilakukan pakai cara yang ekstrim. Misalnya tradisi ngikat kaki atau lotus feet di Cina atau Tiongkok ya. Tradisi ini dibebankan ke anak perempuan supaya ketika tumbuh dewasa kakinya tetap kecil. Kaki kecil tuh dianggap cantik, lebih atraktif sehingga dapat gampang dipilih untuk dipinang laki-laki. Nah, prosesnya dilakukan dengan cara menekuk dan mengikat kaki anak-anak usia sekitar 10 tahun dan ini bisa berlangsung sampai bertahun-tahun ya, supaya kakinya tetap kecil gitu. Nah, sekarang tradisi ini mungkin udah hampir punah ya, karena kalau pakai lensa moral modern tindakan semacam itu udah nggak manusiawi sama sekali gitu dan mungkin udah nggak dilihat cantik juga. Nah, meski tradisi ini udah nggak berlanjut, tapi ruhnya itu mirip nggak sih sama usaha jadi cantik zaman sekarang yang sampai mengubah penampilan fisik dengan prosedur operasi misalnya. Ya walau mungkin aja ya rasa sakit selama prosedur itu tetap bisa diminimalisir, tapi ya tetap jauh beda kalau dibandingin dengan usaha lewat pakai skincare atau makeup. Nah, pilihan untuk milih prosedur kecantikan kayak apa sih? Ya itu emang personal ya, nggak ada kesalahan fatal juga kalau mau melakukan itu demi persepsi diri yang lebih baik. Kecuali prosedurnya bahaya ya itu ya jangan gitu, sebaiknya jangan. Nah ini mungkin bisa jadi problem nih kalau misalnya orang sampai terobsesi terus-menerus untuk meraih standar kecantikan yang tanpa henti sampai menempuh segala cara. Dalam kasus tertentu orang bisa jadi punya body image yang buruk dan nggak pernah merasa cukup atas penampilannya. Mau kita udah secantik apa, rasanya tuh tiap ngaca, aduh jelek banget sih gue gitu. Obsesi ini juga bisa diperparah ya, melalui paparan media sosial. Kita dapat banyak banget ngeliat cewek-cewek cantik di mana-mana, flawless, body goals, dan segala macam yang seolah-olah kelihatan sempurna gitu, selalu sempurna. Nah, exposure yang kita peroleh ini bisa jadi mempengaruhi atau ya minimal nyentil persepsi dan obsesi kita tentang kecantikan. Wah ini kok cewek-cewek pada cantik banget ya gitu. Tapi kita kok kayaknya burik gitu. Nah kalau kita belum punya rasa penerimaan diri yang cukup, ya jadinya kita ada risiko nih untuk terjebak dan punya idealisme yang gak realistis. Salah satu contoh obsesi kecantikan yang kurang realistis itu bisa dilihat dalam industri K-pop kali ya. Hampir semua idol K-pop dituntut untuk terus tampil sempurna dengan tubuh yang kurus-kurus kayak pensil gitu. Pinggangnya kecil, kakinya kecil, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat konteks yang lebih jauh, idol-idol K-pop ini memang menjalani diet yang sangat ketat untuk mencapai bentuk tubuh sampai sedemikian rupa. Bahkan ada yang ngaku kalau ada yang cuma mengkonsumsi air gitu, ada yang ngemilnya es batu gitu, atau cuma air dan buah doang seharian. Nah kita nih yang gak berada dalam industri hiburan yang tuntutannya biasa-biasa aja ya sebenarnya. Mau makan kayak gitu ya ekstrim banget ya nggak sih? Takutnya sakit, takutnya berujung ke dampak kesehatan yang buruk. Ya nanti malah nggak bisa kerja gitu, nggak punya tenaga buat kerja. Ya realistisnya ya kita nggak bisa kalau harus senantiasa ngejaga penampilan tubuh supaya perutnya rata terus gitu. Pasti kan ada momen-momen dimana kita tuh lagi ngerasa nggak oke ya, atau lagi bloating atau kembung gitu. Biasanya perempuan kalau lagi dapet jadi agak buncit dan itu normal banget. Obsesi kecantikan lain yang kurang realistis itu mungkin keinginan supaya awet muda terus kali ya. Padahal kan aging itu hal yang relatif nggak bisa dihindarin ya. Meskipun untuk teknologi zaman sekarang itu bisa diperawet gitu. Tapi mungkin nggak awet muda yang kayak kelihatan remaja selamanya gitu. Nah banyak yang ngejar kondisi awet muda ini sejak masih di usia 20-an awal. Yang mana oke sih sebenarnya buat tindakan preventif gitu. Skincare anti-aging ini dipromosiin buat cewek-cewek usia 20-an
dengan dalih investasi nih. Jadi mereka pakai deretan skincare mulai dari sekarang supaya kalau udah tua nanti tetap kelihatannya muda. Ya siapa yang nggak mau dipuji awet muda kayak Sophia Latjuba atau Wulan Guritno kan. Nah masalahnya artis-artis ini yang semacam Sophia Latjuba itu kemungkinan punya resource yang lebih baik untuk bisa ngakses skincare yang bagus, bisa punya diet yang lebih terjaga gitu, punya nutrisionis misalnya, dan mungkin nggak ada kondisi mereka tuh kepepet harus makan Indomie karena keuangannya lagi seret gitu akhir bulan. Nah olahraganya juga mungkin teratur dan punya personal trainer dan mungkin juga menjalani treatment-treatment kecantikan tertentu yang bisa menjaga kecantikan awet muda mereka gitu. Bahkan orang-orang yang kelihatan awet muda terus ini mungkin juga nggak cuma bergantung sama produk skincare aja, tapi juga treatment-treatment untuk mengalter wajah atau tubuh mereka gitu. Misalnya mereka juga botox atau facelift, implan payudara mungkin, operasi rahang, hidung, dan lain sebagainya gitu. Filler bibir lah, filler hidung gitu. Ada banyak lah prosedur zaman sekarang ya. Yang jarang kita tahu nih, prosedur-prosedur ini sebenarnya bisa menyakitkan dan nggak selalu berakhir mulus gitu. Kadang harus diulang gitu atau tidak memuaskan. Misalnya botox nih. Prosedurnya kan gini ya, wajah kita disuntik pakai bakteri namanya disingkat botox gitu untuk melemahkan otot-otot tertentu. Nah, otot ini dilemahkan supaya kerutan dan garis wajah berkurang. Nah, ini nih yang bikin wajah jadi kelihatan lebih muda. Tapi hasil menggiurkan ini harus ditebus dengan ya seenggaknya pas lagi pemulihannya tuh ada rasa nyeri, bengkak, atau memar di area yang kena suntikan. Ini pun botox pun efeknya nggak permanen. Jadi orang kalau yang udah botox biasanya ya balik disuntik lagi setelah beberapa bulan karena ototnya bakal balik lagi kayak semula kalau tetap dibiarin. Nah terus kalau operasi yang sampai dibedah gitu ya jelas lah ya recovery-nya mungkin bisa sampai berminggu-minggu, apalagi kalau misalnya operasinya di badan gitu yang ngubah badan atau yang sampai beririsan sama organ-organ vital itu pasti sakitnya, operasinya operasi besar sih dan recovery-nya bisa jadi lama. Nah tapi kenapa sih kok orang-orang pada mau nih buat bayar mahal dan bersakit-sakit? Ya buat saya skincare makeup nggak mahal dan sakit ya. Ya relatif sih. Nah tapi ada nih orang yang rela menahan sakit di atas meja operasi supaya cantik. Nah itu kenapa gitu. Nah kalau dilihat dari evolusinya, perempuan itu punya dorongan dalam dirinya untuk mengedepankan penampilan. Ya sebagai konsekuensi dari mating strategi ya, laki-laki dengan kondisi biologis yang cenderung berevolusi untuk nyari pasangan yang subur, dan kesuburan ini mereka tangkap dari cues visual atau dari penampilan. Makanya cewek-cewek cenderung berevolusi untuk punya dorongan untuk merhatiin penampilan, untuk dapat pasangan dan resource ya supaya bertahan hidup. Tapi sekarang ya manifestasinya belum tentu cewek itu selalu sengaja tampil cantik buat caper sama lawan jenis ya. Kayak secara kultural udah beda banget gitu sekarang. Konteks hidup zaman sekarang kan udah beda banget gitu. Alasan kenapa orang memperhatikan penampilan itu ya udah lebih kompleks. Tapi dorongan untuk selalu pengen tampil cantik, terutama di cewek-cewek, ya itu bisa ditelusurin akarnya dari situ dan jadi bagian dari insting yang nggak terpisahkan dari kita. Penampilan sebagai sinyal dari kualitas dalam diri seseorang itu ya masih kerasa sampai di kehidupan sosial sekarang. Makanya beauty privilege itu beneran nyata. Sering denger kan? Atau pernah ngalamin sendiri deh cerita perubahan sikap ke orang yang dulunya dianggap kurang cantik, terus sekarang glow up. Nah dulunya tuh kurang cantik itu kurang dihargai gitu, atau dibully karena penampilannya jelek, atau pernah ditolak. Terus setelah dewasa dan glow up, orang ini bisa merawat diri yang lebih baik sehingga jadi lebih atraktif dan akhirnya dia dapat perlakuan yang jauh lebih baik dari orang-orang yang dulunya nggak menghargai mereka gitu. Cerita ini kan umum ya. Nah misal yang kayak gini cewek nih, cowok-cowok yang dulu cuek atau nolak sekarang justru berlomba-lomba untuk ngedeketin. Sebaliknya ya, penampilan yang nggak dianggap memenuhi standar tertentu juga berisiko jadi bahan untuk menyerang personal. Paling kelihatan sih kalau di media sosial ya. Misalnya, biasanya diginiin tuh orang-orang yang perilakunya dianggap nggak bermoral, kayak misalnya selingkuh ya. Jadi cowok kondo atau perilaku problematik lainnya udah pasti dikatain tuh kalau orangnya dibilang jelek terus baik tingkah gitu. Atau aduh udah jelek gini lagi, udah jelek. Jadi pokoknya jeleknya tuh jadi ledekan utama gitu. Buat sebagian atau banyak orang mungkin emang sah-sah aja ngatain penampilan orang yang moralnya dianggap bermasalah sebagai bentuk hukuman sosial ya. Tapi ini nunjukin kan kalau kenyataannya penampilan fisik tuh bisa banget dipakai sebagai cara paling gampang untuk memperparah hinaan seseorang. Kamu tahu Ted Bundy kan? Nah dia tuh kan serial killer tapi ganteng. Nah serial killer tapi ganteng banyak fansnya di cewek-cewek loh. Ya
Aneh ya, tapi ya begitulah manusia gitu. Memang menangkap sinyal-sinyal dari visual cues tadi. Jadi wajar banget ya kalau dorongan untuk pengen selalu tampil cantik atau on point itu ya masif, makin masif. Bahkan sekarang ini nggak berlaku cuma buat perempuan aja, tapi cowok-cowok juga makin sadar kalau penampilan mereka itu juga bisa begitu berpengaruh dalam banyak aspek kehidupan ya. Makanya sekarang kayak kita lebih sering gitu lihat cowok yang rajin pakai skincare, jaga bentuk tubuh lewat olahraga, dress up, atau yang melakukan prosedur kecantikan kayak operasi atau treatment lainnya gitu. Itu tuh udah lebih lazim sekarang. Tapi kenapa ya kok berkembang kayak gitu? Tebakanku sih ya, dulunya ketika kondisi dunia masih cukup patriarkis karena dampak evolusi gitu, di mana peran gender laki-laki dan perempuan itu diberi garis pemisah yang jelas. Value utama cowok itu ya sejauh mana dia bisa nafkahin keluarga. Sementara itu perempuan ambil peran domestik keluarga, stay at home. Nah cowok-cowok nggak ada urgensi untuk memperbaiki atau mengubah penampilan sampai pada level tertentu karena ya mereka nggak dinilai dari penampilan, melainkan gimana mereka mampu ngasih jaminan finansial atau resource lainnya. Tapi ya sekarang nih dimana peran gender udah makin fleksibel, alias siapa aja baik cewek maupun cowok bisa sama-sama jadi breadwinners. Cewek bisa punya bargaining power yang lebih selain kecantikan dia gitu. Cewek bisa cari penghidupan sendiri, bisa jaga penampilan dengan baik, sehingga cowok juga diharapkan untuk ngimbangin hal ini. Akhirnya value laki-laki bisa jadi bukan cuma soal resource lagi gitu, tapi bisa jadi banyak hal lain dan penampilan bisa termasuk jadi salah satunya gitu. Jadi mungkin ya nggak apa-apa sih miskin, yang penting ganteng gitu, mungkin ya. Nah jadi gitu ya, kalau mau terus-terusan ngejar kecantikan tuh kayak gak ada ujungnya. Akan selalu ada tawaran-tawaran perawatan kecantikan yang berakar dari, bisa jadi dari insecurity yang kadang tuh insecurity yang trivial banget gitu. Gak usah jauh-jauh soal operasi deh. Dalam brand skincare aja nih, sekarang tuh kayaknya semakin banyak masalah kulit atau tubuh yang diklaim bisa mereka tangani. Brand-brand kecantikan nyiptain berbagai macam produk untuk nyelesain masalah kecantikan, dari mulai yang sepele banget sampai yang paling mainstream gitu. Ya pori besar lah, pigmentasi lah, komedo yang kecil-kecil, mata panda, bibir kering, ketek hitam, lipatan badan, bahkan sampai produk yang diklaim bisa ngencengin payudara itu ada gitu. Rasanya tiap bagian tubuh itu ada aja nih masalahnya. Dan jadi ada marketnya nih, industri kecantikan bisa nawarin solusinya. Nyadar gak sih insecurity kita itu adalah ladang profit buat beauty industry ini. Nah cuman apakah industri kecantikan ini bersalah? Apakah mereka dengan sengaja menciptakan standar kecantikan ini? Ya mungkin gak sepenuhnya salah ya. Gak sepenuhnya salah mereka. Sekali lagi kan kita nih, terutama cewek, secara evolusi punya drive untuk pengen tampil cantik. Nah jadi industri kecantikan itu ya bisa ngikutin pasar aja, bisa ngikutin insting dasar manusia, ya perempuan itu, insecurity perempuan itu, dan mengkapitalisasi itu semua. Nah di sisi lain kan ada juga nih intrasexual competition antar cewek, di mana cewek-cewek bisa aja menciptakan jenis kecantikan yang eksklusif untuk mendapatkan akses ke pasangan, bisa jadi gitu, atau menegaskan status sosial mereka. Gak tahu ya kalau di kehidupan nyata, tapi kalau di film-film suka nggak sih ada kelompok cewek dengan standar kecantikan tertentu cuma mau ngegeng sama cewek dengan standar kecantikan tertentu itu, nggak mau temenan. Misalnya cewek-cewek cantik ini nggak mau temenan sama yang gendut atau yang pakai bajunya malas-malasan, yang nggak make upan. Itu kan biasa ya dalam premis film drama gitu. Tapi nggak tahu kalau di kehidupan nyata kamu ngalamin juga nggak? Yang paling penting dari bahasan kali ini sebenarnya itu adalah menyadari dorongan ini bisa aja irasional gitu. Nah kalau kita menyadari dorongan ini rasional, kita harusnya bisa lebih sadar untuk punya kontrol atas diri sendiri biar nggak selalu kemakan iklan, kemakan gambar-gambar di sosmed gitu, kemakan standar bikinan orang lain dan terjebak dalam siklus upaya menjadi cantik yang nggak ada habis-habisnya. Lagian apa yang kita lihat di sosial media itu bisa sangat terfabrikasikan, mulai dari editan, filter, dan lain sebagainya. Dengan sekali klik kita bisa banget ngubah ukuran pinggang, bentuk wajah, tekstur kulit, itu bisa kita bikin sesuai standar yang kita pengenin gitu. Jadi capek ya nggak sih kalau udah jauh-jauh berupaya mengejar kecantikan yang flawless, tapi sebenarnya itu nggak realistis gitu. Karena yang di sosmed itu kan ya nggak sesempurna itu. Nah pertanyaannya lagi gitu, apakah kita nih perlu ya mengorbankan uang yang mahal atau mungkin nurturing mental insecure ini
supaya punya fisik yang sedemikian rupa demi penampilan sempurna gitu. Cantik itu menjadi cantik, upaya menjadi cantik itu mungkin prosesnya bisa menyakitkan ya kalau kita terus-terusan kejar gitu. Mungkin bukan cuma sebenarnya yang paling pentingnya sakit mentalnya sih gitu, kayak insecure terus-terusan gitu. Jadi tujuan utamanya mungkin harus merasa aman sama diri sendiri dulu, merasa nyaman di bawah kulit sendiri gitu ya. Nah sebaliknya jadi cantik mungkin emang nggak akan sesakit itu kalau kita bisa menemukan harmoni nih antara menjaga penampilan sesuai kemampuan kita dan penerimaan terhadap diri sendiri. Atau pernah dengar kan yang katanya kita tuh sebenarnya kita tuh nggak ada yang jelek, cuman miskin aja. Nah itu setuju nggak? Nah buat teman-teman perempuan, apa nih effort paling besar yang kamu lakukan demi jadi cantik? Dan buat teman-teman penonton laki-laki, apa sih tren kecantikan di cewek yang menurut kamu sebenarnya nggak penting gitu, tidak meningkatkan kecantikan tapi trending banget? Mungkin suatu gaya makeup atau kuku ya, karena standar cantik di cewek dan cowok tuh seringnya beda loh. Apa yang dipersepsikan cantik di mata cewek-cewek ternyata di mata cowok-cowok nggak cantik, atau yang sebaliknya, apa yang menurut cewek biasa aja nggak cantik, kata cowok-cowok cantik banget gitu. Ya nggak sih? Pernah nggak nemu perdebatan kayak gini? Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, sampai jumpa di konten selanjutnya.